Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan di pagi yang berbarokah ini dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati kita. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita. Nikmatul iman, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beriman kepada Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar jujur dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang beriman. Akan tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat rububiyah dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama-namanya yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu nikmat iman ini diberikan kepada kita, itu sudah luar biasa besarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa dimintakan ampun oleh para malaikatnya. Kita berjalan di atas muka bumi ini, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah, dan mereka adalah hamalatul arsy, itu pun memintakan ampun.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Orang-orang yang memikul arsy-Nya Allah, mereka mengatakan yusabbihuna bihamdi rabbihim, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memang kerjaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya Allah dipikul. Bayangkan arsy-Nya Allah itu adalah makhluk yang paling besar. Dipikul oleh para malaikat yang begitu besar. Dalam keadaan memikul, kerjaan mereka itu yusabbihuna bihamdi rabbihim, memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerjaan mereka itu wa yastaghfiruna lilladzina amanu, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, dan setiap waktunya kita dimintakan ampun oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Bukan hanya sekedar dimintakan ampun, tapi para malaikat juga meminta rahmat agar diturunkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang beriman itu dilindungi dari api neraka. Luar biasa nikmat yang kita rasakan ini. Makanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu luar biasa ini, harusnya kita mensyukuri nikmat yang besar ini dengan kita menjaga keimanan kita. Makanya orang-orang yang mereka sudah merasakan nikmat iman, mereka tidak akan pernah mengganti nikmat iman ini dengan nikmat yang lainnya. Bilal bin Abi Rabah ketika sudah merasakan nikmat iman, apa yang orang-orang musyrikin telah lakukan kepada Bilal? Disiksa di siang hari, ditaruh di Sahra, di atas badannya dikasih batu besar. Tapi karena nikmat iman ini dirasakan manis oleh Bilal. Merasakan nikmat yang begitu besar. Akhirnya apa? Bilal mengatakan, ahad, ahad. Alu Yasir, keluarga Yasir. Ketika merasakan nikmatnya iman dan tahu bahwasanya iman ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Dijaga, dibunuh ibunya, dan cara membunuh ibunya pun bukan sesuatu yang hanya disembelih, enggak. Tapi dimasukkan besi dari tuburnya sampai keluar dari mulutnya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, abshiru ala Yasir, bahagialah wahai alu Yasir. Dan banyak bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka merasakan nikmatnya iman, Ashabul Ukhdud dilemparkan ke kuali yang berisi dengan minyak yang mendidih. Semua itu bukan karena mereka mempertahankan harta-harta mereka. Bukan karena mereka mempertahankan urusan-urusan dunia. Tapi yang mereka mempertahankan adalah merupakan urusan nikmatul iman. Bahkan orang yang cinta dunia saja, yaitu penyihirnya Fir'aun. Penyihir-penyihir Fir'aun, ketika mereka menjadi penyihirnya Fir'aun, dunia melimpah ruah. Mereka mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa dari urusan dunia. Tapi ketika mereka mendapatkan iman, kemudian Fir'aun mengancam mereka, apakah mereka mau menggantikan keimanan mereka? Justru mereka mengatakan, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kalaupun engkau Fir'aun mau
menyiksa saya, yang kau habisin cuma urusan dunia. Saya punya kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal tersebut. Dan seperti itulah cerita-cerita yang begitu banyak menceritakan tentang bagaimana orang-orang terdahulu itu hebat di dalam menjaga keimanan mereka. Keimanan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita apa? Untuk kita beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita menganggap bahwasanya iman ini adalah merupakan iman yang biasa-biasa saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan sering dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Wadhkuru nikmatallah. Ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar iman ini yang harus kita bawa sampai kita bertemu dengan Rabbul Alamin. Sering sekali Allah mengatakan wadhkuru nikmatallah, wadhkuru nikmatallah. Terkadang langsung dengan kalimat wadhkuru nikmatallah, terkadang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Karena dengan seringnya kita mengingat nikmat, apalagi nikmat yang khusus, nikmat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba tersebut. Ini harus sering-sering kita ingat dan sering-sering harus kita jaga. Nikmat keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan gak mungkin nikmat iman ini itu seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya iman itu laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hanya sekedar diangan-angan, enggak. Iman itu harus diproses. Iman itu harus dijalani. Iman itu harus kita hadapi dan harus kita lalui. Dan iman itu bukan hanya sekedar angan-angan. Iman itu ketika kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti ujian akan datang. Ketika kita mendeklarasikan yang namanya iman, ujian akan datang. Ketika kita ngomong masalah iman, pasti apa? Di situ ibtilanya Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira dan menyangka bahwasanya Allah akan meninggalkan orang-orang yang mereka mengatakan aku beriman kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, ya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ujian dan ujian. Yang tujuan dari ujian tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pengen tahu mana di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur dalam keimanannya. Siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bohong dalam keimanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Sebagian orang-orang itu mereka diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala tapi sudah berada di ujung keimanan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah berada di ujung. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, terus beribadah kepada Allah. Kalau dia mendapatkan ujian-ujian yang nyaman bagi dirinya, sesuai dengan hawa nafsunya, ya dia terus masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak menyenangkan bagi dirinya, iman dibuang sama dia, tidak ada urusan dengan iman. Yang penting saya makan. Yang penting saya hidup. Yang penting saya dan terus yang penting saya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan,
Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Sebagian orang itu punya iman, tapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung dari keimanan tersebut. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, iman fitri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas fitrahnya, yaitu fitratul iman. Ini harus kita asah, harus kita kembangkan, yaitu dengan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin kenal dengan Rabbul Alamin, kita semakin kenal dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita semakin kenal dengan Al-Malik, Al-Mudabbir, kita semakin kenal dengan mahalatifnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan athar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita buktikan ternyata Allah Subhanahu wa taala memperjalankan ayat-ayatnya itu di dalam kehidupan kita. Kumpulnya kita di sini, ya kan? Ini adalah merupakan athar dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya athar dari Allah, nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin seseorang itu mempunyai keimanan yang muktasab, yang diusahakan, kalau seseorang itu enggak punya ilmu. Nah, talabatul ilmi ini adalah merupakan wasilah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang itu bisa mensyukuri nikmat keimanan ini. Bisa mempertahankan keimanan tersebut. Maka dengan apa? Dengan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa sih? Sebagai seorang guru. Rasulullah guru atau enggak? Rasulullah itu guru. Rasulullah itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mualliman lil khair. Sebagai seorang guru yang mengajarkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kitab kepada kita supaya kita belajar. Iqra, baca. Supaya kita afala yatadabbarunal Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Ini semua tujuannya untuk apa? Supaya kita mensyukuri nikmat iman ini dengan kita apa? Dengan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan ilmu, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Enggak ada pilihan yang lain. Hanya dua kelompok manusia yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang mereka selamat di dalam perjalanannya. Yaitu apa? Alimun Rabbani wa muta'allimun ala sabilin najah. Dua orang ini saja. Dua orang yang mereka akan selamat di dalam perjalanan mereka sampai bertemu dengan Allah dengan membawa keimanan yang benar, dengan membawa amal soleh, yaitu orang-orang yang mereka apa? Sibuk di dalam urusan ilmu. Mereka adalah orang yang senantiasa mengajarkan ilmu dan mereka adalah orang-orang yang mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sudah mengikrarkan diri kita bahwasanya apa? Al ilmu khairun minal mal. Bahwasanya ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Bukan hanya sekedar di lisan, akan tetapi berusaha kita fahami dan berusaha kita rasakan. Semalam kita sudah mempelajarinya dan kita buktikan satu persatu bahwasanya al ilmu itu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada
daripada harta. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan nasihat-nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Masih berkaitan dengan masalah kemuliaan ilmu dan bagaimana ilmu itu bisa merubah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-ilmu yuksibul alima at-ta'ata fi hayatihi wa jamilal uhdutsati ba'da mautihi wa sani'atul mali tazulu bizawalihi. Ini termasuk di antara keutamaan ilmu, bahwasanya al-ilmu yuksibul alima at-ta'ata. Ilmu itu senantiasa menghasilkan bagi orang alim tersebut apa? Ketaatan di dalam kehidupannya. Dan inilah hakikat dari sebuah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan menjadikan orang yang membawa ilmu tersebut akan melakukan ketaatan kepada Allah dalam kehidupannya. Dan ini adalah merupakan ilmu yang nafi. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak kecil diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, innaka latasilur rahim. Subhanallah. Sesungguhnya engkau Muhammad selalu bersilaturahmi. Ketaatan yang ilmu itu akan membawa seseorang untuk melakukan yang baik-baik. Sesungguhnya engkau senantiasa bersilaturahim. Wa tasdukul ma'dum. Wa tasdukul hadis, dan engkau adalah orang yang apa? Jujur dalam berbicara. Orang yang punya ilmu akan membawa seseorang itu apa? Jujur dalam berbicara. Wa tahmilul kila wa taksibul ma'dum, dan engkau apa? Senantiasa membantu orang lain. Ketika ada orang yang mereka tidak punya, engkau yang apa? Membantu orang-orang tersebut. Dan ini adalah merupakan sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan apa? Muallimul khair. Dan kita bisa saksikan orang-orang perbedaan antara orang alim sama orang jahil. Kalau orang alim coba, kebiasaan mereka itu apa? Berbuat baik, ya. Kebiasaan mereka kalau ngomong santun. Kebiasaan mereka Masya Allah tabassum, senyum, gitu. Ini orang alim. Makanya disebutkan di sini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-ilmu yuksibul alima at-ta'ata fi hayatihi. Dan ini hakikat dari sebuah ilmu. Ilmu itu akan menjadikan seseorang itu apa? Melakukan ketaatan. Bukan malah sebaliknya. Orang semakin banyak belajar, justru apa? Gak pernah berbuat ketaatan. Gak pernah berbuat baik sama orang. Mukanya ditekuk, dia lilapan. Bukan. Yang dulunya Masya Allah baik sama tetangga, sekarang jadi thalabul ilmi, gak pernah salaman sama orang. Gitu. Malah kebalikan, semakin keras. Ilmu ini bukan menjadikan seseorang itu semakin keras. Justru ilmu ini menjadikan seseorang itu semakin baik. Tahu hak tetangga, tahu hak orang tua, tahu hak istri, tahu hak anak, tahu haknya Allah. Ini orang-orang yang mereka menuntut ilmu itu semakin apa? Semakin dia cerdas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, i'ti kulladzi haqqin haqqah. Memberikan haknya itu pada tempatnya masing-masing. Semakin kita menuntut ilmu, ya semakin kita dicintai oleh banyak orang. Coba Rasulullah SAW dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh Rabbnya, dicintai oleh sahabat-sahabatnya, dicintai oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena al-ilmu itu yuksibul alima atau atafi hayati. Karena ilmu itu akan membawa apa?
membawa seseorang itu berbuat taat kepada Allah. Kenapa? Senyum kepada tetangga itu ketaatan kepada Allah. Memberi haknya istri ketaatan kepada Allah. Gitu loh. Bukan semakin ngaji kita semakin keras, semakin ngaji kita semakin apa? Semakin beringas gitu kan. Kalau nggak sama temennya yang berjenggot, enggak lah, orang lain. Kayak semalam yang diceritakan. Ya. Harusnya apa? Semakin kita ngaji kepada orang awam, subhanallah, semakin kita sayang. Pengen kita itu apa? Orang awam ini dapat nikmat seperti halnya kita. Pengen orang-orang yang mereka belum tahu ilmunya seperti kita, gandeng, dirangkul. Bukan apa? Dituting-tuting, bukan. Justru semakin kita semakin berilmu, seperti yang kemarin pengajiannya Ustaz Abu Izi, fidhallahu ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kepada orang ahlul bid'ahnya saja, yang senantiasa menentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Justru ketika meninggal apa? Syekhul Islam datang. Justru mengatakan kepada keluarganya, ana fi makanihi. Kalau kamu butuh apa, aku siap. Itu orang yang berilmu. Semakin orang berilmu, semakin banyak ilmunya, terus semakin menjadikan seseorang itu baik. Semakin menjadikan seseorang itu tahu bahwasanya kehidupan ini adalah merupakan kehidupan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan ketaatan kepada Allah bukan hanya sekedar hanya ketemu sama hal-hal yang baik. Kita itu kadang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menganggap bahwasanya ketaatan kepada Allah itu kalau ketemu yang baik-baik saja. Ya apa enggak? Ketemu sama teman baik, wah ini tempat kita ibadah. Ya. Ketemu sama hal-hal yang baik, waktu sedekah lah ini baru ibadah. Gitu. Giliran istri ngambek, tempat kita ibadah apa enggak? Ibadah. Sabar dengan ngomelnya istri, ya kan? Ibadah. Ketemu teman yang menjengkelkan, ibadah apa enggak? Ibadah, sabar. Terkadang kita pengennya cuma beriman terhadap kodok baik terus. Padahal kalau kita mengatakan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman terhadap kodok dan qadar, baik dan buruknya. Cuma kalau kita ketemu sama tetangga yang nyetel musik dangdung besar gitu kan. Bawaannya apa? Marah kan, emosi. Gak bisa kita itu beribadah dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Kita gak punya ilmu. Coba kalau kita punya ilmu, kita sabar, beriman. Oh ya ini kodok yang buruk bagi kita. Akhirnya apa? Kita berusaha mendekati dia dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Bukan malah datang marah-marah, dilempar batu. Ya kita yang dilempar batu yang ada. Kan seperti itu. Makanya apa? Ilmu ini akan menjadikan kita itu hikmah dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu punya tetangga. Gimana orang-orang musyrikin? Pindah ke Madinah, punya tetangga buruk nggak Rasulullah? Punya Yahudi. Yahudi banyak di Madinah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ketaatan bagi orang alim tersebut. Para sahabat juga demikian. Dan inilah hakikat dari sebuah ilmu yang nafi. Al ilmu yuksibul alima atau atafi hayatihi. Ilmu itu senantiasa terus-menerus menjadikan orang alim itu apa? Melakukan ketaatan dalam kehidupannya. Baik kehidupan yang dia temui itu adalah sesuatu yang baik, dia akan menjadikan ketaatan. Atau sesuatu yang dia hadapi dalam kehidupan tersebut adalah sesuatu yang buruk, itu pun menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu. Kemudian ilmu itu juga akan menjadikan apa? Wa jamilal uhdutsati ba'da mautihi. Ilmu itu akan menjadikan keindahan pembicaraan setelah meninggalnya ahlul ilmi. Orang kalau berilmu dan mengamalkan ilmunya, Masya Allah. Dan kita sering saksikan, Masya Allah ya Ustadz Fulan, dahulu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan seperti itu. Selalu apa? Ilmu itu menjadikan pembicaraan yang indah bagi apa? Bagi orang yang berilmu tersebut.
yang dibicarakan selalu yang indah-indah bagi orang yang berilmu tersebut. Berbeda dengan orang yang punya harta. Orang yang punya harta, kata Ali bin Abi Thalib, wasani'atul mali tazulu bizawalihi. Berbeda dengan orang yang punya harta. Sani'atul mal, orang yang punya harta, ya tazul bizawalihi. Dia akan hilang ketika orang itu meninggal. Sudah sebulan mungkin dikenang, setelah itu apa? Lupa. Tapi ahlul ilm yang menyebarkan ilmu. Dan betapa banyak ustaz-ustaz kita yang sudah meninggal. Ya kan? Kita sering, seumpamanya kayak sekarang. Mungkin kita dengar, antum semua tahu, Ustaz Armen, ya kan? Masya Allah kan? Ketika beliau ahlul ilm, ketika beliau punya sifat-sifat ahlul ilm, ketika beliau sudah tidak ada, Masya Allah kajiannya masih di setel di mana-mana. Orang kalau tahu sosok beliau, ya kan? Tahu sosok beliau, Anda pernah ketemu beliau di Jogja dulu. Luar biasa. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita tentang hakikat ilmu dan cara membawa ilmu. Dahulu ketika masih di Jogja, terkadang ketika beliau mengajarkan untukmu yang berjiwa hanif. Dulu kan kita nggak paham, apa sih Ustaz? Gitu kan. Risalah untuk saudaraku, kan seperti itu. Setelah kita sekarang sudah mulai paham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baru kita sadar, oh ternyata Ustaz Armen ini luar biasa. Ketika pengen apa? Ngajak kita, bawa hati kita untuk kenal dengan Rabbul Alamin. Jarang-jarang gitu loh, ada ustadz yang begitu punya perhatian yang luar biasa dalam urusan apa? Urusan hati. Gitu loh. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita lihat ulama-ulama yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah jami'an. Mereka semua ketika mempunyai ilmu apa? Jami'al uhdutsati ba'da mautihi. Indah. Yang dibicarakan itu tentang beliau apa? Indah. Berbeda dengan orang yang punya harta. Kemudian beliau mengatakan mata huzanul amwali wa hum ahya. Wal ulama ubaquna ma baqiyad dahru. A'yanuhum mafkudatun wa amthaluhum fil qulubi mawjudatun. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan mata huzanul amwali wa hum ahya. Orang-orang yang mereka menyimpan harta itu sudah mati meskipun mereka hidup. Orang-orang yang mereka menyimpan harta, orang kaya raya, mereka sudah mati meskipun mereka hidup. Kita lihat orang-orang yang mereka punya harta banyak. Miliaran, triliunan, bahkan nama-nama mereka paling disebut gitu-gitu saja. Padahal mereka hidup dalam keadaan hidup. Jarang disebut. Paling yang dikenal siapa dia? Oh itu wong sugih. Udah selesai. Itu saja, tidak ada lebihnya. Ya kan? Kalau kita nyebutkan orang-orang yang kaya, yang sekarang mungkin berada di kancah perpolitikan itu. Siapa mereka? Oh, sugih. Kan seperti itu aja. Orang kaya, orang triliunan, orang paling kaya se-Indonesia. Nomor 3, nomor 2, nomor 1 mungkin. Paling gitu-gitu saja penyebutannya. Punya apa dia? Oh, dia punya gedung ini, gedung ini, gedung ini. Udah selesai. Padahal mereka masih hidup. Tapi pembicaraannya gitu-gitu aja. Mata huzanul amwali wahum ahya. Mereka sudah mati. Padahal mereka masih hidup. Wal ulama, adapun para ulama, baku nama baqiyad dahar. Mereka terus tetap ma baqiyad dahar selama masa itu masih ada. Coba bayangkan. Bagaimana kitabnya para ulama selalu menemani apa? Menemani kita. Nggak heran kayak Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau ketika masuk maktabah, saking cintanya terhadap ilmu. Kayak para ulama itu, ikhwani fillah. Itu betul-betul mereka itu yakin dan paham bahwasanya al ilmu khairun minal mal itu betul-betul mereka yakin dalam hati dan mereka apa? Menikmati ilmu tersebut. Bayangkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika beliau baca kitab.
Gitu loh. Berada di atas tangga saja sampai berjam-jam. Kadang dari habis isya ketemu subuh. Itu berada di atas tangga. Kenapa? Nggak sadar. Karena apa? Temennya banyak katanya. Siapa temennya? Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Dahulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana ketika mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Semalaman nggak tidur. Kenapa? Temennya banyak. Temennya padahal sudah pada mati. Para ulama-ulama dahulu mati, tapi mereka tetap hidup dan bisa menghidupkan hati kita. Terkadang kita ini punya teman hidup, tapi apa? Justru malah bikin mati kita. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hakikat sebuah pertemanan. Terkadang kita berteman dengan orang hidup, tapi justru bikin mati kita. Kita ketemu sama teman-teman yang hidup, yang dibicarakan cuma urusan dunia, urusan perut, urusan akhwat, ya kan? Justru malah bikin mati hati kita. Kita berteman dengan orang-orang yang sudah mati, yaitu kitab-kitabnya para ulama, justru malah bikin hati kita hidup. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan mata huzanul amwali wahum ahya. Orang-orang yang mereka mengumpulkan harta itu sudah mati meskipun mereka masih hidup. Wal ulama bakuna ma baqiyad dahr. Sedangkan para alim ulama itu mereka terus tetap hidup. Selama apa? Selama masa itu masih ada. Nasihat-nasihat mereka itu masih kita ingat. Gitu loh. Nasihat-nasihat mereka tetap kita ingat sehingga menjadikan kita itu terus hidup. A'yanuhum mafkudah. Jasad-jasad mereka nggak ada. Tapi apa? Wa amthaluhum fil qulubi maujudah. Tapi semisal mereka di dalam hati itu apa? Terus-menerus ada. Secara jasadnya para ulama pembawa ilmu itu apa? Itu sudah nggak ada. Tapi apa? Di dalam hati kita ulama-ulama yang mereka membawa ilmu tersebut apa? Senantiasa apa? Senantiasa ada. Dan ini yang sering disebutkan di dalam syairnya apa? Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qablal kuburi kuburu wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nusyuru hatta nusyuri nusyuru. Orang-orang yang mereka enggak punya ilmu dalam kebodohan, qablal mauti mautun li ahlihi, sebelum dia mati pada hakikatnya sudah mati dan jasadnya itu adalah kuburan. Jasad kita, kalau kita nggak punya ilmu, jasad kita ini Pak, meskipun berdiri, jalan, makan, kalau kita nggak punya ilmu, ini adalah merupakan apa? Kuburan bagi hati kita. Hati kita kubur dalam jasad kita bawa kuburan ini kemana-mana. Itu bagi orang-orang yang mereka apa? Nggak punya ilmu. Berbeda dengan orang yang punya ilmu, rohnya hidup dalam hatinya. Rohnya hidup, jasadnya hidup. Akhirnya apa? Punya basirah. Punya kekuatan di dalam perjalanannya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita hal yang lain. Ketika beliau mengatakan inna hahuna wa asyara biyadihi ila sadrihi ilman law asabtu lahu hamlatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan inna hahuna. Ngambil perhatian dari Kumail bin Ziyad. Dan Ali mengatakan inna hahuna wa asyara biyadihi ila sadrihi, yaitu apa? Mengambil di dadanya, sambil deting dadanya. Ini loh di sini. Ilman, di sini itu ada ilmu. Ilmu itu tempatnya di sini, bukan di sini. Ini loh di sini ilmu.
Gitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna hahuna ilman. Lau asabtu lahu hamlatan." Kalau seandainya yang bawa ilmu tersebut itu benar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, beliau mengatakan di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau ingin menceritakan tentang orang-orang yang mereka membawa ilmu. Ilmu itu ada, tapi ilmu ini juga tergantung yang bawa ilmunya. Ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi Ali bin Abi Thalib membagi manusia, berbicara tentang tempatnya ilmu. Terus membagi manusia secara umum menjadi 3. Ini loh pembagian manusia berkaitan dengan masalah ilmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib berbicara tentang apa? Keutamaan-keutamaan ilmu. Ini loh keutamaan-keutamaan ilmu. Biar kita semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ternyata setelah banyak orang belajar ilmu, orang yang membawa ilmu pun itu apa? Terbagi-bagi lagi. Ada orang yang membawa ilmu itu yang al-mubtadi, al-fajir, alladzi laisa lahu amanah. Ada orang yang membawa ilmu itu mereka apa? Fajir, nggak punya amanah dalam membawa ilmu. Padahal ilmu ini adalah merupakan apa? Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu ini adalah merupakan amanatul hayah. Ilmu ini adalah merupakan amanah hidup kita. Tidak bisa kita tinggalkan amanah ini. Amanah ngajar, amanah belajar. Ini bukan amanah kita dengan Pak Presiden, bukan. Amanah kita dengan donatur, bukan. Amanah ilmu ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan amanatul hayah. Amanah kehidupan. Yang setiap kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ditanya oleh Allah an umrihi. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an ilmihi. Kenapa? Ini amanah hidup. Kita semangat kadang, anak punya amanah Ustaz, amanah besar. Amanah apa? Amanah ma'isyah. Ya kan? Cari kerja Ustaz. Punya amanah di rumah. Anak istri anak harus hidupi. Anak tahu itu amanah, tapi kita juga punya amanah yang lain. Yaitu amanah apa? Amanah yang disebut dengan amanah ilmu. Nah, di sana ada orang-orang yang mereka apa? Bawa ilmu tapi nggak punya amanah. Nggak punya amanah. Wala iman, dia juga nggak punya keimanan. Yabturul haqqa alladzi jaa bihil kitab. Mereka apa? Membuang kebenaran yang datang dari yang namanya kitab. Yujadilu fi ayatillahi bighairi sultanin atahu. Justru mereka malah menentang ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang seperti ini pembawa ilmu. Ada juga disebutkan oleh Ibnu Abil Iz dari perkataan Ali bin Abi Thalib, ada orang yang muqallid, ada orang yang sukanya taklid saja. Gak punya basirah, gak punya keyakinan dalam ilmu. Ini pembawa ilmu ada yang seperti ini. Akhirnya apa? Kalau ditanya, mana dalilnya? Jarini. Tahu Jarini, Pak? Katanya, kan gitu. Katanya si fulan. Nah ini anak yang membawa ilmu. Ilmunya itu bukan qala Allah wa qala Rasul, tapi ilmunya apa? Katanya. Ada yang seperti ini, orang yang membawa ilmu. Nah, ada juga yang membawa ilmu apa? Yang dia muttabi'us syahawatil badaniyah wal maliyah. Ada yang membawa ilmu yang mengikuti syahwat badaniyah. Ana mau ngajar. Tapi apa? Tapi ana harus disiapkan kopi yang zen gitu. Kalau ana ngajar harus ada yang zen. Kalau kayak gitu ana afwan, ana nggak bisa ngajar. Kalau bahasanya zaman sekarang itu apa kemarin kata Bang Yoso? Yang ustadz itu punya apa namanya? Keinginan khusus. Lupa antum bahasanya. Ada kemarin anak dikasih tahu sama riders. Bahasanya
manajemen zaman sekarang? Raiders. Tahu Raiders, Pak? Nggak tahu antum? Antum harus masuk kalangan artis dulu kalau biar tahu. Iya. Jadi Raiders. Ana juga baru tahu kemarin. Ternyata ini juga dipakai sama manajemen para alim ulama. Yaitu apa? Raiders. Permintaan khusus. Biar moodnya nggak hilang. Kalau sudah moodnya hilang, maka apa? Ngisinya sudah nggak karu-karuan. Nggak jadi ngisi, nggak jadi pengajian. Gitu loh. Ini fenomena. Fenomena yang terjadi dalam dunia dakwah. Dan subhanallah dinasehati sama Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ini subhanallah ya, kadang ana berbicara seperti ini juga kadang mikir, nasihatnya para ulama banyak sebenarnya dengan hal-hal yang seperti ini. Gitu. Harusnya kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Permasalahan yang terjadi itu dalam dunia dakwah itu, orang alimnya kalah sama manajemennya. Sehingga apa? Sehingga dakwah ini akhirnya nggak karu-karuan. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, ha innaha huna. Wa asyara bi yadihi ila sadrihi ilman. Di sini loh ada ilmu. Lau asabtu lahu hamlatan. Seandainya saya benar pada bawanya. Jadi orang yang membawa ilmu pun bermacam-macam. Kemudian beliau mengatakan, bal asabtuhu lakinan ghairu ma'munin. Subhanallah. Ini pembawa ilmu yang pertama. Beliau mengatakan, bala asabtuhu lakinan ghairu ma'munin. Ada orang yang mendapatkan ilmu. Asabtuhu lakinan. Ini sifat yang pertama yang membawa ilmu. Yasta'milu alat ad-dini lid dunya. Yastadhiru bihujajillahi ala kitabihi wa bini'amihi ala ibadihi. Ini orang yang membawa ilmu pertama kali. Kelompok pertama yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yaitu apa? Bal asabtuhu lakinan ghairu ma'munin. Ada orang yang mereka membawa ilmu, yang punya ilmu, dia punya ilmu. Dan dia lakinan. Apa itu lakinan? Sari'ul faham. Cepat pahamnya, cerdas. Tapi ilmunya tidak menjadikan dia makarimul akhlak. Ilmunya tidak menjadikan dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tidak menjadikan dirinya yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah orang yang ghairu ma'mun. Orang yang apa? Enggak punya amanah dalam ilmu. Kenapa dia enggak punya amanah dalam ilmu? Ali bin Abi Thalib mengatakan, yasta'milu alatad dini lid dunya. Karena dia menjadikan ilmu agama ini untuk apa? Lid dunya, untuk mendapatkan dunia. Sallallahu al-afiyah. Jadi menjadikan din, menjadikan ilmunya untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan dunia. Dia enggak amanah. Orang yang seperti ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ghairu ma'mun, orang ini enggak punya amanah. Ilmu ini amanah. Makanya ada sebuah kitab, mungkin perlu kita pelajari juga. Judulnya Amanatul Ilmi Amanatul Ilmi bainat tahammuli wal ada. Amanah ilmu antara menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Ada kitab yang kecil, tapi masya Allah isinya padat, isinya luar biasa. Itu perlu kita pelajari juga. Bagaimana ternyata ilmu ini punya amanah yang besar. Nah, orang yang seperti ini yang disebutkan
bahwasanya ada orang yang dapat ilmu tapi ghairu ma'mun, enggak amanah dalam mendapatkan ilmu ini. Kenapa? Karena dia yastamilu alat ad-dini lid dunya, karena dia menjadikan alat ad-din lid dunya, ilmu itu untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan dunia. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini enggak akan pernah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam fiddin. Enggak pernah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam fiddin. Kalau dia punya ilmu, ya dia punya teori, transfer teori. Tapi dia enggak akan pernah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam fiddin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdidz zalimin, kata Allah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, dan Nabi Ibrahim fa'atammahun, menyempurnakannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengan amanah yang ditunaikan oleh Nabi Ibrahim, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Saya jadikan kamu imamah fiddin. Saya jadikan kamu apa? Imam dalam agama. Dan ini adalah sesuatu yang paling istimewa, yaitu apa? Kita menjadi imamatun fiddin. Dan kita harus berusaha untuk menjadi imamatun fiddin ini. Ada sebuah risalah singkat, hanya 2 lembar. Judulnya waja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di situ disebutkan kapan kita bisa menjadi imamatun fiddin. Kapan kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imamatun fiddin. Ini juga perlu kita pelajari. Kayaknya ini akan banyak daurah-daurah ini ya. Lanjut. Kan ada risalah waja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina, supaya kita bisa dipilih sama Allah untuk menjadi imamah. Karena di sana ada syaratnya, ada rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya. Terkadang seseorang itu pengen menjadi imamah fiddin, tapi apa? Rukunnya nggak paham. Rukunnya imamatun fiddin itu cuma 1. Yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Rukun dari jadi imam fiddin itu cuma 1. Hah? Bukan. Tahu tak kasih hadiah? Ayo. Oh, bukan. Bukan, Pak. Untuk jadi imamatun fiddin itu rukunnya cuma 1. Duh, gimana mau jadi imamatun fiddin? Rukunnya ada enggak mudeng. Sebutkan oleh para ulama, al-imamatun fiddin itu rukunnya cuma 1. Hah? Faqih dalam ilmu. Ada yang lain? Hah? Untuk jadi imamatun fiddin itu cuma 1, siap diuji. Siap diuji. Tahan banting. Nabi Nuh dijadikan imamatun fiddin, diuji 950 tahun dakwah, dimusuhin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi imamatun fiddin, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala imamatun fiddin. Dia apa? Yo dicaci maki, dibilang sahir, siap diuji pokoknya sudah. Para anbiya bagaimana? Siap dibunuh, siap diuji. Itu untuk jadi imamatun fiddin itu harus siap diuji dan tahu kalau ujian itu pasti datang. Susah kita mau jadi imamatun fiddin, pengen dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala, ujian tolong jangan dekati saya. Gitu loh. Pengennya apa? Nyaman, enak, tentrem, dipuji sama orang, makanan langsung datang depan meja, gitu kan? Kemudian apa? Jalan alpatnya dibukain, gitu kan? Ya nggak bisa. Bagaimana mau dipilih jadi imamatun fiddin kalau nggak siap untuk diuji? Dibicarakan sama orang sana, udah gelisah, dikumpulkan manajemennya. Ayo, gimana? Kok ada pembicaraan di sana? Saya dibicarakan di sana. Baper. Gitu. Lah, ini nggak akan pernah jadi imamatun fiddin. Makanya
Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wa ja'alna a'immatan." Saya jadikan kamu imam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Saya jadikan kamu imam. Coba Nabi Ibrahim itu jadi imam, ujiannya apa, Pak? Sedikit apa banyak? Banyak banget, Pak. Baru mau dijadikan imam, dipertemukan sama bapaknya. Bapak tukang bikin patung. Ya kan? Baru dia mau dijadikan imam, dia sudah dipanggil sama Namrud. Mau dijadikan imam, dia harus apa? Ketemu sama raja yang dolim, mau ngambil istrinya. Mau dijadikan imam, harus nyembelih anaknya. Gitu loh. Mau dijadikan imam, ternyata apa? Ketemu sama anaknya, gak pernah ketemu. Nabi Ibrahim ketemu sama anaknya berapa kali? Gitu loh. Berapa kali? Pertama kali nganterin, ya kan? Kedua kali kapan? Ketika mau menyembelih. Ketiga kali kapan? Datengin. Ketika apa? Suruh nyerai, ya kan? Keempat kali kapan? Ya nggak ketemu, tapi dia datang. Yang keempat kapan? Ketika bangun Ka'bah. 4 kali datengin Nabi Ismail. Datang selalu bawa perintah yang luar biasa. Kalau kita, bapak nggak pernah jenguk kita, gimana kita? Wah enakmu Pak, datang istri saya kamu suruh cerai. Kan nggak mungkin kan seperti itu. Kamu datang mau nyembelih, datang lagi mau nyuruh nyerahin istri, datang lagi saya suruh kerja. Iya apa enggak? Kalau kita ketemu bapak cuma 4 kali dalam seumur hidup, enggak ada ceritanya kita bisa berbakti sama orang tua. Tapi enggak. Imam itu ya siap diuji. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ja'iluka linnasi imama, Nabi Ibrahim, saya akan jadikan kamu imam. Kenapa? Karena atammahun itu sudah amanah. Amanah itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ujian-ujian itu sudah dilakukan, sudah dihadapi dan berani menghadapi ujian. Kita sama ujian lari dari ujian. Kita harus menghadapi yang namanya ujian tersebut. Nah, semakin paham ya Pak ya. Ternyata hidup kita di dunia ini memang untuk diuji. Jadi tidak usah heran kalau kita diuji, ya ngapain kita harus ngeluh? Ya memang tempatnya ujian gitu. Kan seperti itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan qala inni ja'iluka linnasi imama, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku itu juga jadi imam, pembawa ilmu. Maksudnya di sana menjadi imam itu bukan imam jadi presiden, bukan. Tapi apa? Imamatun fiddin, bawa ilmu, diamanahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim minta qala wa min dzurriyyati. Apakah Allah langsung mengatakan, "Iya, anak keturunanmu tak kasih"? Tidak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala la yanalu ahdidz zalimin. Imamatun fiddin itu enggak akan saya pernah berikan kepada siapa? Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang enggak amanah. Makanya urusan ilmu ini bukan urusan main-main. Kita bisa curi-curi pandang. Urusan ilmu gini nggak bisa. Makanya kalau sekolah gitu kan, tenang Pak, anaknya pasti naik kelas gitu kan. Gitu loh. Yang penting apa? Amplop di bawah, aman gitu kan. Tenang Pak, anaknya pokoknya subhanallah. Nggak bisa. Urusan ilmu Pak, urusan ilmu antara guru sama murid ini nggak boleh ada khianat. Semuanya harus jujur. Murid nggak iso, ya nggak iso, jangan naik tingkat. Kalau kalau semuanya berkhianat sedikit saja dengan ilmunya Allah, sudah. La yanalu ahdidz zalimin. Berat apa enggak? Berat, ini urusan hati, ini urusan hidayah. Berbicara tentang masalah ilmu, berbicara tentang masalah hidayah, ini sama sekali kita enggak boleh. Oleng sedikit saja kita enggak amanah, habis. Makanya semalam ada yang tanya, gimana Ustaz? Di awal bikin pondok pakai uang kaum muslimin. Habis itu, setelah itu SPP mahal. Setelah itu jadi kerajaan. Nah gitu kan. Ini urusan amanah ilmu. Tidak usah khawatir, sunnatullah kauniyah itu selalu jalan. Kalau orang-orang yang seperti ini, dia main-main dengan ilmu,
dan menjadikan ilmu itu apa? Untuk mencari dunia, ya akan dipilih sama Allah Subhanahu wa taala kan seperti ini. Ini kelompok pertama. Yasta'milu alatad din lid dunya, dia menjadikan ilmu ini dagangan. Ilmu dijadikan dagangan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan dunia. Sudah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sudah dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ada orang yang bawa ilmu itu seperti ini. Jadikan ilmu itu dagangan. Mau anak ngisi kajian? Boleh. Tanda tangan, berapa rupiah, masuk rekening. Ya. Nah, akhirnya apa? Yastadhiru bihujajillahi ala kitabihi. Orang yang seperti ini, ayat Allah itu berusaha untuk apa? Untuk mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dia lakukan justru malah apa? Bagaimana membenarkan tingkah lakunya. Wa bini'amihi ala ibadihi, dan dengan nikmatnya terhadap hamba-hambanya ditampakkan terus-menerus. Seakan-akan dia adalah merupakan ahlul ilmi. Tapi justru menjadikan ilmu itu adalah barang dagangan. Ini orang yang pertama. Berat apa enggak, Pak? Berat. Membawa ilmu itu seperti yang Anda sampaikan. Tidak bisa sama sekali main-main. Jangan pernah main-main dengan yang namanya ilmunya Allah. Sedikit kita nggak amanah, Allah habisin kita. Karena ini berkaitan dengan masalah ibadah, hidayah. Makanya yang dipilih sama Allah itu Rasul, para anbiya yang bawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah main-main dalam urusan ilmu. Berat. Sehingga apa? Yang mereka pertahankan memang ilmu nafi, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Pembawa ilmu yang seperti ini itu dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, orang yang kedua yang dia adalah merupakan membawa ilmu, yaitu apa? Au munqadan li ahlil haqqi la basirata lahu fi ihya'ihi. Yaqtadihu syakku fi qalbihi bi awwali aridin min syubhatin la dha wa la dhaka. La yadri aynal haqqu in qala akhta'a wa in akhta'a lam yadri. Mashghufun bima la yudra haqiqatuhu fa huwa fitnatun liman uftutina bihi. Wa inna minal khairi kullihi man arrafahu Allahu dinahu wa kafa bil mar'i jahlan alla ya'rifa dinahu. Ini kelompok yang kedua. Subhanallah, kelompok yang kedua ini lebih sangar lagi ini fitnahnya ini. Ini pembawa-pembawa ilmu yang seperti ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu adalah merupakan fitnatun liman uftuti nabihi. Maftuno fitnatun kata Ali apa? Fitnatun, tadi ana ingat bahasanya yang lain. Fitnatun liman uftuti nabihi. Fitnah bagi orang yang terfitnah dengannya. Ada kalimat yang lain ana lupa bahasanya. Jadi kelompok yang kedua ini adalah apa? Munqadan li ahlil haqqi, yaitu orang-orang yang apa? Yang munqadan li ahlil haqqi, yaitu pengikut ahlul haq. Subhanallah, pengikut ahlul haq ini luar biasa ini. Pengikut ahlul haq. La basyirata lahu fi ihya'ihi. Pada hakikatnya padahal enggak punya ilmu dalam kehidupannya. Dia enggak tahu dalil. Dia enggak tahu sunnah. Yang kalau seandainya yaqtadihu syakku fi qalbihi bi awwali aridin min syubhah. Yang pada hakikatnya sebenarnya kalau ada keraguan masuk saja di dalam hatinya, pertama kali syubhat dia sudah goyang. Dia tidak punya nur, dia tidak punya sultan. Dia enggak punya cahaya dan dia enggak punya kekuatan dalam hati. Lada waladaka, dia enggak punya nur dan dia enggak punya sultan. La yadri ainal haq, dia enggak tahu mana kebenaran. Dia enggak tahu mana kebenaran. In qala akhta'a wa in akhta'a. Kalau ada orang ngomong, ini khata', oh iya khata'. Salah, salah. Ini benar, oh ini benar, iya benar. Lam yadri, dia enggak tahu.
Masghufun bima la yudra haqiqatuhu, dia tertutupi dengan ketidaktahuan pada hakikatnya. Nah, orang yang seperti ini apa? Fitnatun liman uftuti nabihi, dia fitnah bagi orang yang mudah terfitnah. Bagi orang awam. Wa inna minal khairi kullihi man arrafahu Allahu dinahu, tapi orang yang paling banyak kebaikannya adalah orang yang Allah kenalkan terhadap agamanya. Wa kafa bil mar'i jahlan alla ya'rifa dinahu, dan cukup orang itu dikatakan bodoh kalau dia nggak tahu agamanya. Nah, ini orang yang kedua. Orang yang dia apa? Selalu apa? Menemani ahlul haq. Dikira orang alim, gitu. Tapi padahal nggak punya apa-apa, gitu. Akhirnya apa? Orang terfitnah, gitu. Dan ini sekarang apa? Jamur, gitu. Nah, ada yang senyum, kayaknya udah tahu arahnya Ustadz ini mau kemana, gitu kan? Ya kan? Dulu, afwan ini, Anas menyebutkan dulu manajemen Ustadz itu di awal-awal dakwah salaf ada atau enggak? Enggak ada. Ya kan? Muncul manajemen Ustadz, anak ngatur antum, tak orbitkan. Tak viralkan. Anak ngomongnya ini kayaknya belak-belakan banget ya. Enggak apa-apa, ini ilmu. Ya kan? Satu Ustadz punya manajemen. Gitu kan? Akhirnya apa? Diolah. Orang menganggap manajemen ilmu ini, Masya Allah, dekat sama Ustadz, ilmunya banyak pasti. Padahal kalau kajian tidak ada duduk di majelis ilmu. Ngurusin makanan Ustadz, pergi ke sana, ke sana. Tidak pernah duduk di majelis ilmu. Sibuk dengan ngurusi Ustadznya. Gitu. Nyiapin apa tadi? Apa tadi? Readers. Sudah ngurusin itunya. Akhirnya nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak pernah nyatet apa yang dikatakan Ustadz, gitu. Ini orang seperti ini. Banyak orang terfitnah. Wah, Masya Allah, dekat dengan Ustadz itu zen. Akhirnya apa? Dekati Ustadz. Dekati Ustadz bukan untuk ilmunya, tapi untuk apa? Supaya jadi manajemennya. Gitu loh. Orang lain terfitnah juga. Oh, itu jadi Ustadz. Oh, itu enak dekat sama Ustadz. Kita kelompok bikin lagi dekat sama Ustadz si fulan. Akhirnya apa? Berlomba-lomba jadi manajemen Ustadz. Bukan untuk jadi apa? Muridnya Ustadz yang ngaji, duduk, belajar. Ini akhirnya jadi fitnah. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau dikasih subhat sedikit, goyang, tidak karu-karuan. Gitu loh. Tapi apa? Lagaknya kayak lebih ngelebihi ahli ilmu. Ya kan? Mau dekat, ada orang awam mau dekat sama Ustadz, kayak dia yang paling ahlul ilmu. Ada apa? Hah? Inilah yang terjadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Munqadan li ahlil basirah. Dia itu apa? Selalu nolongin ahlul basirah. Nemeni terus. La basirata lahu fi ihya'i, padahal enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu. Yang dia yaqtadihu syakku fi qalbihi bi awwali aridin min syubhah. Kalau syubhat pertama kali muncul, hatinya sudah tidak karu-karuan. Sudah tidak karu-karuan. Yang dia nggak tahu mana khoto, dia nggak tahu mana shawab. Orang-orang yang seperti ini apa? Fitnatun limaniftuti nabihi. Fitnah, betul-betul fitnah luar biasa. Jadi ajang rebutan Pak sekarang dekat sama Ustadz. Dan seakan-akan kalau dekat sama Ustadz itu kebanggaan tersendiri. Ana jalan sama Ustadz ini, ana jemput Ustadz dari bandara. Ana Masya Allah, senang Ustadz ini ana semua yang memanage. Kalau Ustadz datang ke Jakarta, ana semua yang ngurusin. Ketika ditanya, antum bisa bahasa Arab, akhi? Nggak bisa, Ustadz. Apa faedah yang antum dapatkan dari Ustadz? Nggak ada, paling ya fulus. Gitu. Maka anak pernah sampaikan, anak belak-belakan pernah anak sampaikan ke manajemen salah satu Ustadz. Antum udah berapa lama hidup sama Ustadz? Anak 4 tahun, Ustadz. Anak 5 tahun. Bisa bahasa Arab, antum? Nggak bisa. Percuma, nggak ada faedahnya. Buat apa antum dekat sama Ustadz? Antum nggak pernah diajari, tapi anak punya halaqah khusus, Ustadz. Lu halaqah khusus ngapain? Ngaji kuping. Percuma. Ada syubhat baru datang, hati antum juga nggak karu-karuan.
Gitu. Ada permasalahan, antum juga masih gak karu-karuan menghadapi masalah tersebut. Ujian sedikit aja udah kayak hari kiamat. Gitu. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dekat dengan beliau, itu bukan dijadikan dayang-dayang ngipasi Rasul, enggak, ikhwan, ya, mijitin Rasulullah, gitu kan? Para sahabat semua dekat dengan Rasul, dididik jadi penuntut ilmu. Wahai Abu Bakar, Umar jadikan penuntut ilmu, Utsman jadikan penuntut ilmu, Ali jadikan penuntut ilmu, Abdullah bin Abbas jadikan penuntut ilmu, Ibnu Mas'ud jadikan penuntut ilmu. Semua dijadikan penuntut ilmu sama Rasulullah. Bukan untuk jadikan dayang-dayang bawa kitabnya, dituntun. Enggak. Nah ini, fitnatun limaniftuti nabihi. Akhirnya apa? Enak dekat sama ustadz itu. Ini orang yang kedua. Makanya beliau mengatakan, wa inna minal khairi kullihi. Adapun kebaikan yang sesungguhnya itu apa? Man arrafahullahu dinahu. Orang yang kenal sama agamanya. Kita ngambil barokahnya ustadz, itu dengan apa? Ilmu nafi yang kita ambil dari ustadz tersebut. Ilmu yang bermanfaat yang kita ambil dari ustadz tersebut. Bukan apa? Bukan cuma dekat sama ustadz. Kalau anak harus pengen dekat sama ustadz itu, anak harus hubungi si fulan itu loh. Sekarang kita kalau pengen ngundang ustadz, kayak semalam anak ditanya, Ustadz, anak mau ngundang ustadz fulan, anak harus hubungi siapa? Ada semalam yang tanya sama saya. Mau ngubungin ustadz aja harus melewati si A, si B, si C. Untuk apa? Untuk ngundang ustadz. Nah ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kelompok yang kedua. Seakan-akan dia punya ilmu, tapi ternyata apa? Ternyata tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kelompok yang ketiga yang membawa ilmu, insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang setelah sarapan. Ya kan? Oh, enggak sabar. Memang ini sengaja kita bikin tanggung biar tambah penasaran. Baik, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kesentil lagi. Mati. Dimati.